Ya, shalom semuanya. Saya Jarod Wijanarko dari Jakarta. Dan ini tadi saya juga di sini sempat ada gangguan internet di ruangan saya. Jadi sudah jam 7 kurang 15 menit, 10 menit saya pindah-pindah laptop ke ruang makan, ruang keluarga. Ya, shalom semuanya. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bahagia pada masa susah, karena memang sekarang ini masa-masa di mana semua orang mengalami kesusahan, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh sukacita. Bahkan ada ayatnya, Tuhan di sorga tertawa. Jadi kita akan belajar hari ini, dan saya akan sampaikan pelajaran saya dalam ada poin-poin dengan PowerPoint supaya kita bisa lebih jelas di dalam belajarnya. Ya, nanti saya akan keluar juga dari PowerPoint ke muka yang penuh. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai keluarga yang diberkati. Subtemanya ngambil dari Mazmur 112. Di mana di sana dikatakan berbahagialah orang benar. Nah, itu tema yang kita pakai hari ini. Berbahagia karena nilai-nilai kerajaan sorga yang ada di dalam keluarga. Nah, kita baca Mazmur 112, tidak seluruh ayat, tapi saya potong-potong ya. Yang temanya adalah berbahagialah orang benar. Nah, itu saya ambil dari Mazmur 112 ini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan akan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Firman Tuhan berbicara dengan jelas, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa Alkitab nggak berkata misalnya berbahagialah orang kaya? Karena sekarang orang kaya pun tidak bahagia. Kenapa? Anda di sini ada yang kaya atau tahu orang kaya? Orang kaya itu dolarnya banyak ya, dolarnya naik, jantungnya naik, dolarnya turun, jantungnya turun, dolarnya naik turun, tekanan darah tingginya naik turun ya. Kalau beberapa di antara saudara, saya percaya dolarnya berapapun, tetap tenang ya, karena nggak punya dolar. yang hebat itu kalau dolarnya banyak, tapi dolar naik turun tetap bahagia gitu ya. Maka berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, bukan yang punya dolar. Loh, kenapa tidak berbahagialah orang pinter? Kenapa begitu ya? Orang pinter itu saudara, ada COVID, belum masuk Indonesia. Wah, dia sudah membaca aneka informasi sehingga dia itu bercerita kepada yang tidak pinter. Wah, COVID itu begini. Akhirnya stres sendiri karena ilmu yang dimiliki. Orang pinter itu begitu Cina COVID, bukan cuma COVID yang dia ketahui. Nggak lama lagi Cina akan memberlakukan uangnya, uang digital. Sehingga dia nggak butuh dolar lagi. Dolar akan nyungsep. Wah, ekonomi akan kacau. Wah, orang pinter, saudara. Dengan segala informasi yang dimiliki, malah nggak bisa tidur ya. Tapi kalau orang bodoh, orang bodoh nggak ngerti apa-apa. Tidur pules, makan enak. Tapi yang bagus itu sudah pinter ya, sudah pinter tapi tetap penuh sukacita. Wah, hari ini susah Pak Jarod, gimana mau sukacita keadaan seperti ini. Nah, kembali kepada Mazmur yang tadi ya. Mazmur berkata apa soal berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Saya balik dari ayat 3 dulu, baru ayat 2 ya. Ayat 3 dulu, baru ayat 2. Ayat 3 berkata, harta kekayaan ada dalam rumahnya. Nah, saya ingin memberikan kesaksian, ya biar gampang. Kalau ayat semuanya saya khawatir terlalu teologis, nanti ngantuk semuanya. Saya kasih cerita supaya mudah. Cerita ini untuk meneguhkan bahwa firman Tuhan itu masih berlaku. Nah, apa ceritanya? Ya, cerita kesaksian hidup saya bahwa Tuhan itu memberikan kekayaan harta kepada orang yang takut akan Tuhan. Ini gambar waktu saya lahir ya, 57 tahun yang lalu, bulannya September ya. Pak Jarod yang mana? Itu yang jelek. Semuanya jelek Pak Jarod ya, iyalah.
fotonya hitam putih, zaman dulu nggak ada foto bagus ya. Ini foto bapak saya depan rumah saya, bisa dilihat rumahnya gedek, lantainya tanah, orang Jawa bilang jogan. Jogan ini sampai ke kamar tidur ya jogan gitu ya. Semuanya dari tanah, atapnya daun campur seng. Lalu singkat cerita aja ya, singkat cerita saya sekarang, wah, hari ini rumah saya yang saya tinggali ya, halamannya luas, saya menyebutnya Taman Eden gitu ya. Maka firman Tuhan itu benar sekali bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya, harta kekayaan akan ada di dalam rumahnya. Nah, saya juga tidak langsung seperti ini sekarang ya. Tadi saya ceritakan bagaimana keadaan rumah saya waktu lahir, waktu kecil, dan sebenarnya belum lama sih, tahun 90 saya ke Jakarta, itu saya tinggal di rumah 6 kali 6 meter persegi di pinggir kuburan Kuningan Jakarta. Kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Saya menjadi seorang sales di sebuah perusahaan, dan istri saya di toko namanya Hero. Pada zaman itu ya belum ada Carrefour Giant, istri saya kerja di toko, saya sebagai sales. Tahun 90 saya tinggal di pinggir kuburan di sebelah Kuningan Jakarta, itu sekarang udah digusur, hanya 6 kali 6 meter persegi. Kami merantau mengadu nasib ke ibu kota yang katanya lebih kejam daripada Ibu Tiri, dan benar sih. Benar, kejamnya luar biasa. Tapi kami mengalahkan kekejaman ibu kota bersama dengan Tuhan, dengan semangat, antusias. Saya dari dulu orangnya yang begini, waktu miskin ya antusias, sekarang antusias juga. Dan karena Tuhan, saudara ya, itu karena Tuhan. Kita lanjutkan lagi ayatnya. Nanti ceritanya kita sambung lagi, setelah itu nilai-nilainya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Jadi anak-anak tidak langsung perkasa, tapi akan. Oh ya, saudara juga akan diberkati. Akan itu bukan sekarang. Saya tahun 90 merantau, tidak punya apa-apa. Sekarang diberkati. Saudara mungkin sekarang mengawali hidup, nanti akan diberkati. Nah, anak cucu. Berbicara anak cucu, maka ini gambar saya. Anda bisa perhatikan saya, Anda bisa perhatikan anak saya. Terserah perhatikan yang mana ya. Yang gede ini saya, ya. Yang kecil ini anak saya. Ini foto tahun 98 kira-kira, karena anak saya lahir tahun 92. Jadi dia ini umur 5-6 tahun, jadi ini umurnya tahunnya 97-98. Nah, itu foto waktu kami baru saja punya anak, ya bukan punya sih, udah 6 tahun punya anak, lalu punya rumah kecil, ya. Saya belum diberkati, ya. Rumahnya masih kecil, masih yang tipe 36, halamannya 70, terus tapi 2 lantai, jadi tipe 70, ya. Saya nabung, lalu anak saya bawa ke Singapura. Bisa beli tiket ke Singapura. Itu tadi foto waktu di Singapura. Tapi tidak punya uang untuk nginep di hotel. Jadi cuma beli tiketnya, lalu kami nginepnya di gereja, di pastori. Saya punya teman pendeta di sana, saya nginep di pastori gereja. Lalu ngapain anak saya bawa ke Singapura gitu ya, untuk menanam motivasi. Jadi anak saya bawa ke Singapura untuk saya ajak keliling, yang penting foto-foto gitu kan. Kalau orang Indonesia itu kalau keluar negeri kan yang penting foto-foto. Lalu dari fotonya ini ditempel, dibikin poster. Dibikin poster, ditempel di ruang belajarnya. Kenapa saya jadikan poster motivasi? Anak saya itu termasuk saya ya, IQ-nya di bawah 120. Jadi orang Indonesia itu rata-rata 125. Cukup pinter-pinter. Makanya kalau mau ikut akselerasi di Indonesia, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, syaratnya IQ di atas 120. Jutaan anak Indonesia bisa. Nah, anak saya IQ di bawah 120. Nah, tentunya saya tidak bisa dong marah sama anak ya. Kenapa IQ di bawah 120? Ya, saya nggak akan marah begitu. Nanti anak menjawab, genetik Pak, genetik. Genetik, jadi saya tidak marah. Tapi saya tahu orang yang takut akan Tuhan, anak yang takut akan Tuhan akan perkasa di bumi. Tapi untuk bisa perkasa, anak perlu antusias. Bagaimana membuat anak antusias? Maka waktu anak saya bawa ke Singapura, itu sebenarnya tujuannya untuk membuat supaya dia punya impian. Mau nggak sekolah ke luar negeri? Mau nggak nanti belajar di sana? Dan dia berkata mau gitu ya, karena fotonya itu ditempel menjadi poster motivasi.
Lalu ketika anak mulai pengen sekolah ke luar negeri, saya mulai bilang bahwa papa itu enggak bisa bayari, ya karena papa miskin. Tapi kalau kamu bisa rajin belajar, dapat beasiswa, nanti kamu bisa sekolah gratis. Nah, singkat cerita, karena anugerah Tuhan, maka anak saya tahun 2009 mendapat beasiswa di Raffles Institution, lalu 2014 masuk ke NUS. Singkat cerita, setelah 8 tahun dia sekolah di Singapura, lalu lulus dari NUS. Adiknya nomor 2 sempat game adiktif, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, hampir nggak naik kelasnya bersyarat, tapi sama juga. Firman Tuhan mengatakan bahwa anak orang benar akan perkasa di bumi. Maka 6 tahun kemudian, setelah dia hampir nggak naik kelas, dia ranking 1. 3 tahun kemudian, dia mendapat beasiswa lagi, beasiswa juga seperti kakaknya, dan 8 tahun kemudian, dia juga bisa lulus dari NUS program beasiswa penuh. Jadi anak saya bukan nggak ada masalah. Nomor 1, anak-anak kami IQ di bawah 120. Nomor 2, sempat hampir nggak naik kelas karena masalah gadget, masalah game adiktif. Waktu itu belum gadget, komputer game. Dan gara-gara itu naik kelasnya bersyarat. Tapi kan firman Tuhan tadi berkata bahwa anak orang benar akan perkasa di bumi. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan keluarga kami menggenapi ayat ini. Karena kalau anak kami lahir IQ-nya tinggi, gitu ya, dari kelas 1 SD ranking, ya saya nggak bisa cerita. Anak saya IQ di bawah 120. Bahkan yang nomor 2, kelas 1 SD, naik kelas 2 itu dikatrol, naik bersyarat. Jadi saya merasakan bahwa ini anugerah Tuhan. Tentu ada usaha yang kami lakukan, seperti mendidik anak rajin belajar, memberikan mereka semangat belajar. Kalau nggak belajar, nggak dapat beasiswa. Kalau nggak dapat beasiswa, nggak bisa sekolah ke luar negeri, wong bapaknya waktu itu belum diberkati. Jadi firman Tuhan digenapi, bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Ini tidak langsung ya, anak saya itu dari hampir nggak naik kelas, gadget adiktif, sampai ranking 1 itu 6 tahun. Jadi perjuangannya panjang. 6 tahun mendidik anak yang ada masalah game, tapi Tuhan, janji Tuhan itu digenapi. Bahwa anak orang benar akan perkasa di bumi. Nah, masih banyak janji kepada orang-orang yang benar. Maka anak yang ketiga juga sudah lulus dari RMIT di Melbourne. Jadi Tuhan memberkati anak-anak kami sebagai anak-anak yang luar biasa. Karena itu firman Tuhan tadi berkata tepat sekali bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan diberkati. Jadi kalau mau berbahagia karena melihat anak-anak yang diberkati. Karena walaupun kaya, kalau anak-anak nggak diberkati, anaknya narkoba, anaknya memberontak, anaknya hamil di luar nikah, aduh, itu betul-betul walaupun kaya tidak akan bahagia. Kekayaan menambah kebahagiaan, tapi yang paling bikin bahagia orang takut akan Tuhan. Karena anak-anak orang yang takut akan Tuhan, mereka pun akan diberkati. Nah, kita lanjutkan, selain anak-anak yang diberkati dalam rumahnya akan ada berkat, apalagi janji firman Tuhan. Takut akan Tuhan, berkat dipulihkan, keluarganya bahagia, anak-anak perkasa di bumi. Apalagi yang dijanjikan oleh firman Tuhan mengenai berbahagialah orang benar yang takut akan Tuhan. Kita lanjutkan firman-Nya, Mazmur 112 ayat 4, 5, dan 6. Mungkin saya akan fokus pada ayat 4 dulu. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Yang saya mau jelaskan di sini adalah berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ayat 4-nya tadi, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi artinya bagi orang benar itu masih bisa masuk di dalam kegelapan. Tuhan masih bisa mengizinkan orang benar masuk di dalam kegelapan. Tapi kalau masuk di dalam kegelapan, maka firman Tuhan menjanjikan akan ada terang yang terbit. Nah, biar gampang, kasih kesaksian lagi. Malam ini saya akan banyak bersaksi, nanti buka tanya jawab, saya akan berikan teori-teori lagi. Tapi saya akan berikan kesaksian bagaimana saya pun
juga mengalami masa-masa kegelapan yang menurut saya gelap banget. Seberapa gelap yang saya alami? Saya kasih gambar lagi, biar jelas ya. Nah, ini yang saya alami tahun 2009. Jadi tahun 90 saya merantau ke Jakarta sebagai orang miskin, lalu bekerja di perusahaan orang lain selama 3 tahun, kalau istri saya 7 tahun, lalu saya buka usaha sendiri tahun 92, lalu mengumpulkan harta benda selama 13 tahun sampai 2007, 2005, lalu nabung lagi untuk renovasi. Setahun setelah direnovasi, maka kebakaran, ludes, habis, itu atapnya roboh, yang kayak sampah itu gudang buku. Jadi waktu saya dan istri dan anak-anak, kami sekeluarga lagi di Bali, di Denpasar. Bukan liburan, kami pelayanan sekeluarga. Ada gereja yang manggil saya untuk seminar parenting. Lalu saya pikir betapa hebatnya kalau anak-anak saya bawa, lalu mereka mendemonstrasikan kepandaiannya, sekaligus bercerita bagaimana mereka mendapat beasiswa. Jadi kami bukan sekeluarga lagi di Genting Island, lihat kasino. Kami melayani sekeluarga, rumah kami terbakar dan tidak diasuransi. Karena saya sekeluarga di luar kota, jadi saya tidak bisa bawa barang satupun untuk dibawa keluar rumah. 2-3 jam setelah kebakaran kami dimonitor, saya monitor lewat telepon karena ada yang lapor, tolong panggil pemadam kebakaran, sudah, dan seterusnya. Singkat cerita, itu 2 jam setelah, 3 jam setelah telepon yang pertama, rumah kami sudah roboh. Jadi kami terbang ke Jakarta dan kami menjumpai gambar tadi di mana atapnya sudah roboh dan semua harta habis. Itu betul-betul gelap. Kenapa gelap? Saya bukan orang kaya yang duitnya banyak, tanahnya banyak, rumahnya banyak. Ya itulah rumahnya. Saya nabung 13 tahun. Hidup dari bawah, lalu yang 12-13 tahun saya kumpulkan, itu hilang hanya dalam 2 jam, 3 jam saja. Wow, itu betul-betul Tuhan. Habis. Dan tidak diasuransi. Jadi, wow, itu gelap sekali. Lalu terang apa yang muncul? Tuhan luar biasa, firman-Nya luar biasa, kekuatan hidup itu adalah firman Tuhan. Ini adalah foto kenang-kenangan. Paling tidak kami masih punya kaos seragam yang 2 hari setelah kebakaran, ini kami foto bersama. Karena waktu itu ada jadwal pemotretan untuk terbit buku, dan kami mau jadikan foto ini cover buku. Jadi 2 hari setelah kebakaran, kami mencoba untuk tersenyum, dan kayaknya senyumnya cukup manis. Tetap bersuka cita karena ada terang. Nah, terang apa yang kami alami atau yang kami dapatkan waktu kami kebakaran? Waktu saya kebakaran itu saya bergumul, Tuhan, kenapa saya mengalami musibah? Mungkin hari ini ada yang mengalami musibah, baik itu kena virus corona, mungkin bukan dirinya tapi orang tuanya, atau tidak mengalami corona, tapi gara-gara corona bisnisnya sepi, tokonya sepi, untungnya hilang gitu kan. Nah, akhirnya mengalami musibah gitu. Nah, kalau saya musibahnya sampai habis. Jadi waktu saya mengalami malapetaka atau rumah saya kebakaran, saya bertanya, Tuhan, kira-kira ini kenapa? Saya dikasih pengertian. Nah, pengertian itu terang bagi saya. Apa pengertiannya? Hidup ini ujian. Hidup ini sekolah kehidupan. Wisudanya nanti kalau meninggal kita di wisuda ya, karena setelah wisuda nggak bisa naik kelas lagi. Jadi setelah meninggal selesai, kita nggak bisa naik kelas. Tapi sebelum kita di wisuda atau dipanggil Tuhan, itulah sekolah kehidupan. Kalau kita mau naik kelas lebih rohani, naik kemuliaan, naik kelas sosial, maka kita harus ikut ujian. Satu-satunya cara naik kelas itu ujian. Kalau Anda sekolah nggak mau ujian, nggak mungkin naik kelas. Jadi naik kelas itu satu-satunya caranya ujian. Kalau hidup ini sekolah kehidupan, maka ujiannya itu kejadian. Kejadian, masalah, itulah ujian dari sekolah kehidupan. Lalu saya mengalami kebakaran, saya sadar, oh ini berarti ujian kehidupan. Untuk menghadapi ujian, jawabannya adalah respon. Maka waktu itu respon kami sekeluarga, setelah rumah kebakaran, kami berdoa sekeluarga, saya pimpin, dan saya berdoa, Tuhan, hari ini, minggu ini saya sadar sesadar-sadarnya, bahwa harta benda itu tidak kekal, 3 jam habis. Maka hidup saya ke depan masih panjang, saya mau cari yang kekal.
Saudara berubah karena pengaruh saya, itu buah pelayanan saya, itu kekal. Saudara ada yang lahir baru karena pengaruh saya, itu buah kerajaan. Nyawa itu kekal. Sampai di surga nanti, itu dihitung, itu karena pengaruh saya, itu kekal. Saya berubah, ini buah roh, ini kekal. Jadi setelah mengalami kebakaran, saya komitmen melayani Tuhan, mencari buah yang kekal, yang tidak bisa terbakar. Nah, sikap ini, saya dapat pengertian. Itu panggilan pengertian itu terang firman Tuhan yang menerangi saya. Sikap saya ini dianggap lulus ujian. Maka saya mendapat semacam pengertian. Ya, kalau istilah karismatiknya dapat penglihatan gitu ya. Tapi saya nggak berani mengatakan ini penglihatan. Ini bayangan, fantasi, imajinasi. Oke, gampangnya ini pengertian. Saya dapat bayangan Tuhan itu seperti mengumpulkan para malaikatnya. Kumpul, kumpul, kumpul gitu ya. Kenapa Tuhan? Lihat itu di bumi, ada orang kebakaran, malah komitmen melayani, bukan mundur dari pelayanan, itu lulus ujian. Saya dapat bayangan yang lain ya, bukan saya ya. Ada orang nggak kebakaran nggak sampai habis, cuma rugi aja, tokonya sepi ya, anaknya sakit, lalu akhirnya berkata, responnya, Tuhan, buat apa saya melayani? Kalau saya mengalami ini, nggak ada gunanya dong saya pelayanan. Ini kena COVID juga ada yang kena. Lalu usahanya jadi sepi, dagang saya hancur. Ya, Tuhan kumpulkan malaikatnya. Kumpul, kumpul, kumpul. Gitu. Ada apa Tuhan? Tuh, lihat di kota itu tuh. Ada orang gagal ujian. Gitu. Lalu malaikatnya tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau dia gagal ujian, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang ke malaikatnya, segera atur ujian susulan. Segera atur ujian susulan. Maka dengar saudara, dengar saudara, dengar saudara, dengar saya. Apapun yang Anda alami, bukan saya tidak memahami atau tidak mengerti. Saya pernah kebakaran, habis terbakar, tidak diasuransi. 12 tahun saya cari, 1 hari habis. Tapi saya tetap komitmen melayani Tuhan. Saya kalau ada kesempatan, saya mau melayani Tuhan. Saya kalau ditanya, Pak, tarifnya berapa? Itu yang itu dokter mintanya segini. Itu Bapak Ibu dua-duanya dokter. Udah sukarela aja. Dikasih kesempatan, udah seneng. Jadi kenapa? Karena saya pernah mengalami habis harta saya karena kebakaran. Dan waktu itu saya komitmen melayani Tuhan. Saya juga bisnis, saya dagang, saya sibuk. Tapi saya selalu agendakan waktu untuk melayani. Karena itu yang paling utama. Dan itu yang membuat saya bahagia kalau saya dikasih kesempatan melayani Tuhan. Karena saya sedang mencari harta yang tidak bisa terbakar. Saya lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Apa yang membuat kita bahagia kalau kita punya nilai-nilai kekekalan? Jadi saya pernah kebakaran, tapi saya bangkit kembali. Saya bikin perusahaan namanya Ifadasyat. Saya bikin Happy Holy Kid. Saya nulis buku. Saya masuk siaran televisi. Tapi itu semuanya saya lakukan karena saya mau mempengaruhi orang lain. Ketika saya diberkati, maka saya ingat orang lain. Maka saya punya kesimpulan atau namanya quote. Penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Karena itu kalau mau naik kelas, hari-hari ini saya yakin lagi banyak orang mengalami ujian. Banyak mengalami ujian. Respon yang tepat, itulah jawaban kita. Apa sudah selesai? Belum. Masih ada ayat yang lain yang kita akan pelajari juga. Dan masih ada cerita dari saya untuk kesaksian menjelaskan ayat-ayat Mazmur ini. Mazmur 112 ayat yang ke-7. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak kabar celaka, ya, bukan hanya soal virusnya. Virus sih gampang ya, bisa ditangani. Tapi sepinya ini loh, coba. Begitu sepinya sampai Bang Ojol ini bisa tidur di tengah jalan. Tapi yang namanya Bang Ojol ini sebenarnya hanya puncaknya saja dari gunung es yang kelihatan. Karena Bang Ojol punya HP, punya gadget, dia bisa foto dirinya lalu broadcast. Karena kalau nggak punya gadget, Bang Ojol nggak bisa dapat order. Ini yang siapa yang minta diantar. Tapi sebenarnya di bawah
puncak es ini semua bisnis terkena dampaknya. Ada mungkin tukang becak yang nggak punya gadget, ada pedagang kaki lima yang nggak punya broadcast, nggak punya sosmed, nggak bisa memviralkan apa yang dia alami. Ada pedagang kaki lima di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Semuanya terkena dampak. Bahkan ada resesi global dan resesi ini pun melanda, termasuk kalau saya mau cerita. Cerita apa? Ini dia. Apa ini? Apa nih Pak Jarod? Inilah gambar kantor saya. Ya, saya punya perusahaan namanya IVA dan IVA pun harus bangkrut. Jadi saya tidak malu untuk bersaksi bahwa kami punya gedung 7 lantai. Gedung kami punya halaman 1,9 hektar. Itu gedung milik sendiri, halaman milik sendiri, dan harus kami jual awal tahun ini. Karena tahun lalu kami bangkrut bukan karena COVID, tapi karena hantaman digital. Kami juga sudah membuat platform digital. Dan kami pikir uang 100 miliar, hampir 200 miliar itu cukup. Ternyata bersaing dengan yang namanya platform-platform besar seperti Lazada, Zalora, Mall Matahari. Wah, itu bakar duit tahun-tahun 3-4 tahun yang lalu. Di mana mereka bikin ongkos kirim gratis. Wah, diskon. Kalau kami nggak ikut, kami nggak ada omset. Maka singkat cerita, kami harus kena hantaman, krisis ekonomi, dan kami bangkrut, ludes. Karyawan hampir 250 orang, semuanya dikasih pesangon. Maka singkat cerita, akhir tahun lalu kami betul-betul saldo 0. Harus jual aset untuk bayar utang. Tapi ketika aset dijual, utangnya lunas. Paling tidak tahun ini saya tidak punya utang. Ya. Tapi harta kami habis. Bisnis yang kami rintis dari tahun 92 tutup. Ruginya ratusan miliar, habis. Lihat wajah saya. Ini habis rugi ratusan miliar. Ini habis kehilangan usaha. Kenapa saya tetap bersuka cita? Karena sukacita saya itu karena Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti pelihara saya. Bagaimana saya hidup masa depan? Saya tidak khawatir. Karena Tuhanlah yang hidup. Tuhan saya hidup. Tuhan saya tidak mati. Dan Dia akan terus memelihara kami. Ketika perusahaan tutup, maka saya masih memiliki keselamatan. Saya punya dosa yang sudah diampuni. Saya tidak punya perusahaan lagi untuk saya hidup, tapi saya punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menghidupi saya dengan banyak cara. Maka saya mau katakan sebuah quote, Tuhanlah sumber kekuatan dan kebahagiaan hidup. Selama kita bergaul dengannya, selalu ada jalan keluar, penghiburan, dan semuanya indah pada waktunya. Paling tidak kalau untuk keluarga kami, perusahaan saya tutup, tapi anak kami punya pekerjaan bagus sekali. Dia bekerja di perusahaan London, namanya Trend Watching, dan di tengah pandemi seperti ini, dia masih terus memberikan motivasi dan insight-insight bisnis. Dia menjadi konsultan bisnis untuk sisi marketing, untuk sisi inovasi, untuk tren-tren ke depan. Dan dengan demikian, maka keluarga kami diberkati, anak kami diberkati. Saya masih bisa cerita anak yang lain, misalnya anak kedua juga kerja di perusahaan Jerman, namanya Schaeffler, dan sedang mengurangi pegawai dalam jumlah besar, dan anak saya nomor 1, anak saya nomor 2, dua-duanya tidak kena PHK. Anak saya nomor 1 harusnya bulan April ini menikah. Semuanya sudah siap. Tapi karena PSBB, maka dibatalkan. Jadi kami juga sedang mengalami banyak masalah. Sebenarnya batalnya pernikahan, tapi puji Tuhan. Anak pun termasuk mantu yang di tengah pandemi ini banyak perusahaan mengurangi pegawai, dia termasuk juga yang dipertahankan oleh perusahaannya. Jadi kami masih melihat jalan-jalan Tuhan. Di tengah kesusahan saya, usahanya tutup, anak-anak kami luar biasa. Anak-anak kami nggak kena PHK. Apalagi yang nomor 1, itu dari 33 pegawai, itu dikurangi 32. Tinggal 1, yaitulah anak saya. Justru karena tinggal 1, malah naik. Komisinya dinaikkan banyak sekali. Jadi kayak naik gaji, naik komisi. Itu kan luar biasa. Sedangkan saya, ya paling nggak istri saya masih ada happy holy kid yang menghidupi kami. Jadi, saya tetap bersuka cita, walaupun mengalami banyak hal yang memang tidak bisa dihindari.
Yang namanya usaha di hari-hari ini kena dampak COVID, itu hal yang pasti terjadi. Ayat terakhir sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab, tapi ini ayat terakhir yang saya jelaskan. Harusnya masih ada sampai ayat 12, tapi yang penting sampai ayat 9 ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, itu di ayat 1. Lompat ayat 9-nya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Jadi orang yang benar ketika diberkati, dia punya nilai hidup. Kalau saya ada berkat, saya selalu menyempatkan ke pedalaman, entah yang di atas itu di Papua, yang di bawah itu di NTT. Ini kami pergi ke Mentawai. Saya membangun lebih 20 sekolah di pedalaman. Sebenarnya lebih 30, tapi yang 10 kami sudah mandirikan ke yayasan yang lain, sehingga sekarang tepatnya masih ada 23 di Mentawai, masih ada 3 di Sumatera Barat, masih ada 2 di Kalimantan, yang setiap bulan kami biayai operasionalnya. Ini saya membawa keluarga untuk misi ke desa-desa di daerah Mentawai. Untuk apa kami melakukan ini semuanya? Nilai-nilai firman Tuhan yang dihidupi atau yang saya hidupi adalah warisan berharga. Generasi selanjutnya untuk mereka hidup benar dan mulia. Jadi kalau saya menjalani hidup yang benar, dan kehidupan yang benar ini saya wariskan kepada anak-anak saya, maka kebahagiaan itu diwariskan. Kan berbahagialah orang yang benar, yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi. Lalu anak saya juga hidup benar juga. Berarti nanti dia anak cucunya perkasa di bumi juga. Ya. Jadi keluarga akan turun-temurun menjadi keluarga yang diberkati. Kalau kita keluarga yang diberkati, sudah pasti kita orang tua yang bahagia. Karena ada gilirannya nanti anak-anak akan mengabdi, merawat kita. Tapi seandainya tidak pun, Tuhan juga tetap, saya bilang sama istri, kita nggak usah berharap anak cucu mantu merawat kita. Kita pasti bisa pensiun dengan kaki tangan kita sendiri. Dan memang Tuhan izinkan kerinduan itu terjadi. Kalau saya harus kehilangan perusahaan yang namanya Iva Dasyat, maka istri kami punya usaha namanya Happy Holy Kid. Dan Happy Holy Kid adalah edukasi yang tentunya lebih sustainable, lebih stabil. Karena pendidikan memang tidak terlalu berdampak dalam situasi apapun, sekolah itu jalan terus. Karena itu saya melihat tangan Tuhan, bagaimana Tuhan itu sebenarnya memelihara dan merawat. Memang ada kadang-kadang kita kehilangan. Kalau saya 2009 kehilangan rumah itu besar, sebenarnya tahun lalu kehilangannya lebih besar lagi. Karena sebuah bisnis yang dirintis selama 17 tahun dari tahun 92 harus tutup. Gedung dan kantor harus dijual. Untuk semuanya pesangon, supplier bisa dibayar dengan baik, sehingga kami menutup perusahaan dengan mulia, mengakhiri dengan mulia. Saya tidak khawatir, tidak takut untuk keliling kota, lalu berkhotbah. Nanti nggak akan ada jemaat yang berteriak, pesangonku belum dibayar. Kami bayar semua kewajiban. Saya berani berkata seperti Paulus. Paulus berkata dalam suratnya, adakah di antaramu yang haknya aku ambil? Adakah kewajiban yang belum aku bayar? Maka ketika kami menutup usaha, saya bilang sama kongsi saya, kami kongsian, mari kita bayar yang harus dibayar, jual yang bisa dijual. Karena kami percaya, kalau kami mengawali perusahaan dengan benar, mengakhiri dengan benar, hidup ini masih panjang. Memang saya udah 57 tahun, tapi saya akan percaya kayak Musa, nanti matinya umur 120 tahun. Ya minimal 100 lah. Saya jaga kesehatan. Kemarin saya dites pakai alat kesehatan tuh yang kayak diinjak pegang begini. Umur saya baru 40 tahun. Ya, orang bahagia, sehat, saudara. Bukan nggak ada masalah. Masalah saya banyak sekali. Tapi Tuhan saya lebih hebat daripada masalah. Jadi kalau saya seperti ini, ketawa-ketawa begini, bukan karena nggak punya masalah. Saya berteman sama masalah. Sejak kecil saya ada masalah. Saya dilahirkan dalam masalah. Waktu saya kecil, saya harus jualan es lilin juga masalah. Jadi masalah itu teman hidup saya dari dulu, saudara. Saya berteman sama masalah. Teman saya banyak banget. Itu masalah semuanya. Jadi ada masalah, saya bisa makan enak, saya bisa tidur pules.
Karena enaknya makanan bukan tergantung masalah, saudara. Tergantung perut yang lapar. Sama mulut ini yang memang apa saja enak. Itu yang bikin saya bisa hidup bahagia. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan. Saya akan cek PowerPoint saya. Sepertinya memang sudah habis. Saya cek sebentar tapi, ya, betul, sudah selesai. Jadi, saya kembalikan ke WL untuk melanjutkan. Seandainya ada yang bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, maka dari saya cukup. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod. Thank you buat sharingnya, menguatkan. Makanya saya lihat muka Bapak tidak ada, kayak nggak ada masalah gitu ya Pak. Padahal masalahnya banyak ya Pak ya. Luar biasa. Kekuatannya dari dalam ya Pak ya. Benar-benar. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan sehubungan dengan khotbah hari ini? Silakan, ada pertanyaan bisa diajukan lewat chat atau mau unmute mikrofonnya sendiri. Bisa silakan buka. Ada pertanyaan? Silakan. Mami, lihat launchingnya kabelnya, emang, nama, ini, Tidak ada? Mungkin dibacakan, kalau ada yang lewat chat. Iya, mungkin lewat chat. Oke. Selama ini masih kira-kira yang mungkin saya pertanyaan dari saya ya Pak ya. Apa yang selain Bapak menjaga hubungan sama Tuhan tuh bisa seperti jangkar yang kuat, itu tipsnya apa? Bisa percaya kayak dari batin gitu loh Pak, kekuatannya. Jadi saya kelihatan Bapak nggak pernah kelihatan. Padahal badannya besar-besar loh Pak. Orang lain belum tentu loh bisa kehilangan aset sebegitu besarnya loh Pak. Tapi bisa strong seperti ini di dalam manusia roh Bapak ya. Itu kalau kita ngomong bahagia, kita pakai firman, tapi mempraktekannya tuh nggak gampang Pak. Gitu. Betul. Kalau bisa dijawab Pak, makasih. Iya, oke. Jadi kalau bicara kehilangan, memang kehilangan saya sebenarnya ya itu aja nggak semuanya diceritakan ya, tapi yang besar-besar ya kebakaran, lalu yang malah belum lama ini ya perusahaan bangkrut, itu lebih besar lagi karena sampai hampir 200 miliar, dan itu bukan saya ketawa gini bukan karena saldo yang lain masih ada, ya saldonya benar-benar nol. Bahkan 2 tahun lalu itu udah mulai nyungsep sebenarnya. Untuk melanjutkan sekolah anak saya yang paling kecil di Melbourne, saya jual mobil saya. Sehingga saya sekarang pakai mobil kecil, mobil Toyota yang paling murah, itu namanya Agya, yang nggak sampai 100 juta. Dan pernah kejadian, saya diundang Full Gospel Businessman untuk menyampaikan firman mengenai diberkati. Lalu saya datang dengan mobil itu, ya pakai sopir sih, karena saya punya sopir dan tukang kebun sekalian. Lalu saya ditanya sama Full Gospel-nya, Bapak pakai Grab ya? Bukan, itu mobil saya. Bicara berkat, mobilnya Agya. Habis gimana lagi? Kan saya harus jual mobil saya. Jadi ketika saya bangkrut akhir tahun lalu, itu sebenarnya sudah mulai sunsetnya 2016-2017. Tapi benar-benar tahun lalu itu harus tutup secara legal dan jual gedung. Tapi 2 tahun terakhir itu sudah nggak ada profit. Karena memang dipakai untuk masuk bisnis online itu benar-benar usahanya gede, nggak ada cash flow, ada duit dijor-joran terus gitu. Nah, itu membuat kami kehilangan ya totalnya tuh 100 miliar lebih. Dan saat ini saldo saya itu istilahnya, saya kemarin waktu COVID ini berhenti ya, ada COVID ini ya, ada COVID ini kan sekolah tutup, semuanya tutup. Jadi kita rapat keluarga. Saya tanya sama istri, uang kita ini, uang di kamu, uang di saya dihitung semuanya, kita tuh sanggup hidup berapa bulan gitu. Ini kalau berlangsung lebih 3 bulan kami nggak sanggup hidup. Jadi kami bukan orang yang dengan saldo yang wah enggak.
kami tidak sanggup hidup 3 bulan. Saldo kami nggak cukup untuk hal itu. Jadi kami dalam kondisi begitu usaha barang bangkrut itu dalam keadaan ya cukup susah. Gitu ya. Tapi sekali lagi, saya terlalu yakin kalau Tuhan itu keselamatan aja Tuhan berikan. Dia beri saya keselamatan. Itu yang paling mahal, yang saya nggak bisa bayar. Kalau saya nggak bangkrut, saya menjadi kaya raya, itu pun saya nggak bisa bayar keselamatan. Itu saja Tuhan kasih. Masa Tuhan tidak akan pelihara saya? Nah, kenapa saya bisa yakin banget? Karena memang ini udah pengalamannya itu udah panjang. Jadi saya lahir kan tahun 63, lahir baru tahun 82 memang. Tapi sejak lahir baru itu saya mengalami badai itu banyak sekali. Dianggap sesat, disingkirkan sama gereja, dibilang sesat, nggak boleh khotbah, dicopot dari jabatan, lalu buka usaha, bangkrut, buka pabrik gagal, buka toko tutup, buka grosir dipaksa berhenti, buka pabrik di Sidoarjo ditipu, saya beli tanah di Malang, ternyata dibohongin, itu ratusan juta juga. Jadi saya sudah mengalami masalah ini terlalu banyak. Dan setiap masalah memang ada yang Tuhan tolong, ada yang tidak, gitu ya. Saya pernah ditipu juga. Rumah yang sekarang saya tinggali ini rumah ketiga. Nah, yang kedua itu yang bukan kebakaran sebenarnya. Saya pernah beli tanah itu 400 juta tahun 2000-an. Itu juga diserobot orang, dipagerin orang, bermasalah lagi. Jadi masalah saya banyak sekali. Tapi di antara masalah itu ada juga yang berbalik jadi berkat. Jadi misalnya yang masalah tanah yang saya ditipu, itu akhirnya orangnya bertobat. Setelah bertobat ingat saya, lalu tanahnya diurus, lalu saya dikasih tanah baru itu. Yang sekarang harganya bisa 15 kali lipat dari uang yang saya masukkan. Jadi berbagai masalah dalam hidup saya, di mana Tuhan tuh menolong. Akhirnya saya udah sampai pada yang terlalu yakin bahwa selama nyawa belum dicabut, saya masih hidup, maka Tuhan pasti pelihara. Itu membuat saya itu kayak, apa ya, hidup bersama Tuhan itu sudah kayak, makanya kalau Mazmur Daud itu kita baca itu kan enak banget ya. Bacanya enak, yang nulis itu ngalami. Itu Daud itu mau dibunuh mertuanya, dibenci kakaknya. Mazmur 27 ayat 10, ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi Daud itu dibenci orang tuanya, dibenci kakaknya, mau dibunuh mertuanya. Mikal istrinya meninggalkan dia, kawin sama Adriel. Absalom memberontak, Adonia memberontak. Itu masalahnya Daud itu banyak sekali. Tapi ya dari situlah Daud itu punya kekuatan juga luar biasa. Jadi itu kalau saya ditanya kekuatan itu memang tidak instan, ya, tapi dibangun lewat proses yang panjang. Walaupun sekarang umurnya baru separuh juga, tapi udah lama juga menderita. Dan Tuhan tolong berkali-kali. Jadi itu firman dan pengalaman itu saling menguatkan. Tanpa firman, ya kita dapat pengalaman hancur, ya. Tapi firman dikuatkan pengalaman. Pengalaman yang meneguhkan firman itu lama-lama menjadi firman yang dihidupi. Nah, itu kekuatan bagi saya yang kayaknya ya selama firman itu kan hidup. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu Tuhan sendiri. Firman yang kita baca itu seperti hidup di dalam hati kita. Dia berbicara saat diperlukan. Nah, itu menjadi kekuatan tersendiri yang tidak akan ada habisnya, karena firman itu hidup. Ya, itu jawaban saya, Tuhan berkati. Sehubungan dari khotbah Bapak kan, gimana Bapak mendidik anaknya Bapak sampai tiga-tiganya tuh benar-benar bisa kita bilang acung jempol ya Pak, dapat semua beasiswa dan pekerjaan yang luar biasa. Ini ada pertanyaan dari lewat chat ya Pak ya, Bu, sebentar. Dari Pak, saya sambungin yang ini dulu ya Pak, dari Bu Syucian. Shalom Pak Jarot, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang berperan penting dalam adalah kepala keluarga yang harus takut pada Tuhan. Bagaimana menurut Pak Jarot? Kalau mungkin kepala keluarganya tidak berfungsi, mungkin Pak, mungkin nggak takut sama Tuhan kali. Itu mungkin Pak, pertanyaan dari Bu Syucian. Thank you Pak. Ya, hidup itu selalu dimulai dengan tidak ideal. Ya, kalau sudah ideal, ya sudah masuk surga, selesai. Ya, jadi saya dari mulai miskin, lalu diberkati. Anak saya hampir nggak naik kelas, lalu menjadi juara. Jadi itu dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, sama juga dengan pernikahan. Maka idealnya suami adalah imam dalam keluarga. Idealnya suami kepala keluarga.
Bagaimana kalau tidak ideal? Ya sama juga, idealnya anak itu pinter. Nah, anak saya hampir nggak naik kelas. Masa bilang, Tuhan ganti dong tukar tambah. Nggak bisa. Anak nggak bisa tukar tambah, suami juga nggak bisa tukar tambah. Nggak ada tempat lembaga terima tukar tambah suami. Itu kalau buka lembaga seperti itu kayaknya laris deh. Ini usaha baru yang mungkin perlu dipikirkan. Itu laris, tapi pasti dihukum Tuhan karena menyalahi firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan nggak boleh tukar tambah ya. Jadi kalau punya suami tidak imam atau punya istri bukan penolong, itu namanya konsekuensi pernikahan. Jadi konsekuensi pernikahan itu adalah risiko dan tanggung jawab. Tapi sekaligus tantangan dan peluang. Jadi kalau suaminya tidak imam, tidak takut akan Tuhan. 1 Petrus 3, ya 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Intinya demikian, ya. Istri-istri tunduk, hormat sama suami. Supaya kalau ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, maka mereka akan dimenangkan tanpa pertobatan. Ketika mereka melihat betapa salehnya engkau hidup, sebab demikianlah wanita-wanita pada zaman dulu menghiasi dirinya dengan kesalehan seperti Sarah, istri Abraham, yang tunduk dan taat kepada Abraham, suaminya yang seperti tuannya. Jadi Alkitab mengajarkan kalau ada suami yang tidak bertobat, belum percaya, maka istrinya harus memenangkan. Kalau mau ditambah dengan Korintus, maka kitab Korintus berkata, hei istri, kalau engkau punya suami orang yang bukan percaya, janganlah engkau menceraikan. Sebab tidak tahukah kamu bahwa engkau akan memenangkan pasanganmu. Atau dibalik juga ada ayat mengenai suami. Kalau engkau punya istri yang tidak seiman, janganlah engkau menceraikan. Sebab bagaimana engkau tahu bahwa engkau akan memenangkan, tidak akan memenangkan suamimu. Jadi logikanya kalau kita masuk surga, kita bawa orang terdekat masuk surga juga. Kan saya yakin masuk surga, saya pasti masuk surga, saya orang berdosa, saya terima Tuhan Yesus, lalu saya diberi kepastian keselamatan. Saya ajak deh anak-anak, ya, ajak juga suami. Jadi kalau punya suami yang belum percaya, cara ngajaknya adalah kembali 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2, intinya taat dan tunduk kepada suami, supaya dengan demikian bisa memenangkan tanpa perkataan. Jadi suami akan dimenangkan tanpa perkataan dengan tunduk. Nah, repotnya banyak yang menanduk, ditambah banyak perkataan. Nah, makanya perkataannya dikurangi, tunduknya ditambah. Kalau banyak perkataan dan menanduk, wah itu udah tambah susah lagi. Karena hukumnya memenangkan suami itu dengan tunduk dan tanpa perkataan. Mungkin saya akan sampaikan di situ dulu. Kalau butuh tambahan, saya tambahin. Oke, Ibu Siuchan sudah jelas ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Samuel. Shalom Pak Jarot, bagaimana tips cara untuk hati dan pikiran kita tetap tenang walaupun banyak masalah walaupun banyak masalah. Seperti itu, Pak. Mungkin yang tadi itu, Pak, ya, Bapak bisa tenang karena Bapak punya hubungan sama Tuhan, ya, Pak, ya. Terus seperti proses yang tadi, ya, Pak, ya. Sebenarnya kalau tenang ya enggak, ya. Jadi bisa gelisah juga. Mungkin saya tambah kesaktian dah, biar gampang, ya. Jadi saya ini kan orangnya mobile, ya. Ceramah ke sana kemari, dagang ke sana kemari, bisnis ke sana kemari. Apapun yang saya dagang atau bisnis itu ke sana kemari. Lalu saya ada di Singapura kan, di luar negeri. Jadi saya itu mendapat berita mengenai COVID juga sangat awal. Apalagi akhirnya mulai berkata bahwa menurut CNN, luar negeri, Indonesia sudah ada loh. Indonesia itu sudah ada, cuma sebenarnya nggak dilaporkan. Jadi, wah itu akhir Februari itu udah santer seperti itu, bahwa dari luar negeri itu nganggap Indonesia sudah ada. Gitu. Nah, kita semuanya kan masih kesana kemari. Nah, jujur sebenarnya akhir Februari saya itu sakit, ya. Cuma saya tidak tes karena memang akhir Februari itu belum ada tempat-tempat pengetesan. Jadi saya sakit, mulai dengan batuk sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lalu demam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lalu hilang rasa. Jadi saya ini orang Jawa sukanya tongseng. Waktu sakit itu saya minta tongseng gitu. Kok nggak ada rasanya ya gitu. Lalu malam kalau tidur itu keringetan. Ya, tapi saya demam karena demam saya kalau menggigil tapi panas. Nah, begitu panasnya sampai kepala ini saya kompres pakai es batu. Itu nggak nyanda. Jadi tetap panas sampai dada dan perut itu dikompres juga. Nah,
Itu yang namanya gelisah ya gelisah, saudara. Takut ya takut, saudara. Walaupun memang saya tidak bisa bersaksi bahwa saya kena COVID karena nggak dites. Ya. Kenapa nggak dites? Nah, dalam hal ngetes, saya itu takut. Jujur, itu ketakutan saya. Ya. Saya takut dites, saya takut dokter, saya takut suntik, saya takut jarum. Jadi istri saya melahirkan 3 kali, saya pingsan 3 kali. Saya lulus IPB tahun 87, ngelamar pekerjaan diterima, tapi syaratnya harus tes kesehatan, diambil darahnya 2 botol kecil, pingsan. Tahun 87 ya. Tahun 90 pindah ke Astra. Wawancara diterima, tes diterima, tambah 1 syarat lagi. Sana tes kesehatan, dites lagi, diambil 2 tabung kecil, pingsan. Jadi saya itu berkali-kali diambil darahnya yang sedikit itu pingsan. Jadi umur 40 saya sakit cacar. Waktu di kota Medan, dibawa ke dokter, dokternya bingung, loh Bapak kenapa tua masih kena cacar? Apa waktu kecil dulu tidak divaksin? Dengan malunya saya bercerita, dulu kalau di sekolah ada vaksin, ada suntikan, teman saya kan nakut-nakuti, usum suntian, saya ngibrit, saya lari pulang. Jadi saya tidak pernah divaksin, makanya saya takut sakit, ya. Takut ke dokter. Ditambah lagi karena radikal, rumah saya kan kebakaran 2009. Habis kebakaran itu tidak saya asuransi. Termasuk diri saya ini juga tidak diasuransi. Asuransi kesehatan juga enggak. Ini mungkin jangan ditiru ya, saya terlalu radikal. Terlalu menggantungkan diri sama Tuhan. Hidup-hidup, sakit-sakit, mati-mati masuk surga. Tapi begitu sakit beneran, dan berdasarkan gejala-gejalanya, waduh, ini COVID ini, panas, demam, batuk kering, hilang rasa. Waduh, itu saya jujur pernah takut sih. Nah, ketika demam sampai 5 hari, hari yang ke-5, saya ingat banget saya takut sekali. Saya berkata, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya berkali-kali bilang nggak takut mati, tapi kalau sakit begini ya saya takut juga ya gitu. Terus saya itu mencoba merenungkan, kalau ini benar COVID dan mati, gitu. Kenapa nggak ke rumah sakit? Takut suntik, takut jarum, takut dokter, satu lagi, takut bayarnya. Kan habis bangkrut, ya kan habis bangkrut, nggak punya duit, nanti ke rumah sakit malah biayanya mahal. Nah, akhirnya saya awal Maret, saya mengambil keputusan isolasi mandiri. Jadi awal Maret itu pemerintah belum ngasih keputusan untuk dilarang ini itu. Saya sudah batalkan semua jadwal. Itu awal Maret. Jadi selama 3 minggu ke depan, bulan Maret jadwal saya batalin semuanya, saya isolasi mandiri. Nah, minum aneka vitamin, mineral, suplemen. Teman saya kirimi kloroquine, tapi sampai hari ini belum saya minum. Karena itu saya pikir hanya obat terakhir kalau sampai saya demamnya nggak sembuh, saya minum kloroquine. Jadi saya hantem aja dengan vitamin dan mineral, lalu probiotik, lalu madu dari Australia. Wah, itu saya minum terus itu. Itu batuknya hilang. Istri saya juga sempat batuk 5 hari, dia hilang juga dengan minum madu yang cukup besar dosisnya. Nah, itu saya gelisah, saya takut. Demikian juga kalau ketika misalnya perusahaan mau bangkrut, itu tentu ada takutnya. Kalau sekarang sudah lewat, udah nggak takut lagi. Tapi pas ngalami itu ya terus terang sih gelisah. Tidur susah, gitu. Waktu sakit itu tidur susah. Kapan saya mulai bisa tidur? Waktu saya ikhlas. Tuhan, anak sudah besar, sudah lulus kuliah, udah pada kerja. Kalau saya mati, ya mungkin pasti mereka sedih, tapi mereka hiduplah tanpa saya, gitu. Jadi saya kayak, ya kalau mati siap deh, gitu. Tapi masa mati sih? Tapi itu pergumulan, soalnya itu pergumulan terberatnya itu waktu mati apa enggak, kalau mati siap apa enggak, gitu. Tapi begitu bilang siap, masuk sih gitu, enggak, pasti enggak dah. Tapi benar-benar kalau mati siap gitu ya, itu takutnya hilang. Atau waktu dulu bergumul, kalau bangkrut gimana? Ya akhirnya bangkrut beneran gitu. Wah, pas menjelang bangkrut itu juga, waduh, pegawai kan hampir 250-an. Mereka demo, serikat buruh datang, polisi datang, anggota DPR datang, ngurusin pesangon. Waduh, itu intimidasi, ada yang pakai lawyer. Itu juga gelisah sih, kalau bicara gelisah. Ini ya, rambut langsung rontok sebagian, saudara. Udah langsung ya, namanya gelisah itu ada. Saya ngalami gelisah, tapi tidak pernah berlarut-larut. Dalam kegelisahan yang seperti itu, saya selalu berkata, Tuhan, saya datang ke Jakarta miskin, kalau saya balik miskin, ya kayak hidup dari awal lagi. Tapi mosok sih, kalau saya sampai hitung-hitungan waktu itu. Jadi kalau sampai
tutup itu apa yang hilang gitu kan. Oh, aset ini dijual untuk bayar ini, stok barang masih ada. Ya paling gedung kantor yang hilang, tanah satu hilang, yang lain enggak. Masih banyak lah gitu. Jadi apa yang hilang itu kita ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas ya gimana? Misalnya kita punya tabungan, ya udah itu yang paling diikhlaskan. Istri saya bilang begini, uang perusahaan mau sampai 0 saya nggak apa-apa, tapi jangan sampai rumah dijual atau digadekan. Jadi dulu waktu kami usaha mulai turun, saya mau gadein rumah, nah itu istri saya bilang jangan. Kalau dari uang perusahaan ke perusahaan, tapi yang sudah menjadi hak pribadi keluarga, itu tidak boleh dijaminkan. Nah itu juga mungkin yang membuat kami ketika dalam pergumulan itu masih ada buffernya. Paling enggak harta pribadi, rumah pribadi itu memang kami tidak agunkan. Karena memang kami punya konsep seperti itu. Dalam bisnis itu ada kuadrannya begitu ya, mana yang investasi, mana yang untuk safety. Nah yang paling enggak yang safety itu yang berupa rumah dan sekolah. Saya punya sekolahan, aset sekolahan itu milik saya pribadi, lalu yayasan sewa dari saya. Nah itu sekolah, rumah itu kami nggak pernah agunkan karena memang istri saya tidak pernah setuju untuk rumah dan sekolahan itu diagunkan. Jadi kami selalu putar dari yang ada. Tapi ketika yang diputar sampai banyak, sampai ratusan miliar gitu ya, lalu mau bangkrut, ya ini kami ikhlaskan. Dalam arti kalau Tuhan, kalau ini harus habis, ya kami ikhlas. Ya habis beneran gitu ya. Pas mau habis itu juga, gimana, bangunnya 17 tahun. Bangunnya 17 tahun, lalu hilang 2 tahun gitu ya. Itu gelisahnya minta ampun. Tapi ya kembali kepada yang paling hakiki dalam hidup ini ya paling enggak untuk perusahaan sekarang saya ya masih ada Happy Holy Kid, tapi itu istri sebenarnya. Kalau usaha saya ya sekarang jualan buku apa itu enggak seberapa sebenarnya, kayak jualan buku rohani mau gimana, tokonya dia tutup, apalagi sekarang mallnya tutup semuanya ya, dari toko nggak ada omset. Jadi ya tapi ya Tuhan sih kalau pelihara sih pelihara. Jadi kalau bicara gelisah pernah, takut pernah, sama jarum aja saya takut, sama dokter aja saya takut, sama rumah sakit saya takut. tapi ya itu bagian dari sisi kelemahan saya yang kalau enggak nanti saya sempurna, saudara ya. Jadi saya masih punya ketakutan, tapi karena saya takut sakit, maka saya makan sehat itu, waduh, saya ikuti Taurat. Saya makan lebih daripada perempuan. Kalau saya pergi sama istri makan, saya yang jagai istri saya. Saya makan salad, saya makan gado-gado, saya nggak makan babi, saya nggak makan anjing, nggak makan kucing, nggak makan jeroan, bebek, lele, itu saya nggak makan semuanya, saudara ya. Saya makan yang sehat-sehat. Kenapa? Daripada ketemu jarum suntik. Daripada ketemu jarum suntik, saudara. Jadi ya itulah kalau saya mau berbagi, itulah yang saya mau bagikan. Tuhan berkati. Ya, thank you Pak. Ini masih. Berarti nggak pernah donor Pak ya? Donor darah nggak pernah. Seru nih Pak. Pertanyaan tepat sekali, nggak pernah Pak. Mana Pak? Diambil sampelnya udah pingsan Pak. Iya. Jarumnya lebih besar Pak. Cek darah jadi nggak pernah Pak, Bapak cek darah. Saya tuh, jadi saya pernah cek darah ya karena waktu itu sebenarnya istri saya minta supaya saya diasuransikan. Jadi kan saya nggak mau, tapi akhirnya ya sudahlah gitu, panggil Prodia datang ke rumah, pingsan. Jadi saya kayaknya nggak bisa diinfus, juga nggak bisa jadi donor gitu ya. Maka saya jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kalau saya sakit pasti urusannya susah ini dah. Kalau sakit saya urusannya susah, maka lebih baik saya nggak sakit. Jadi, tapi saya udah lebih 20 tahun nggak masuk rumah sakit. Jadi ya memang saya jaga kesehatan, jaga hati gembira. Kalau ketawa-ketawa gini pasti nggak sakit-sakitan. Ya, puji Tuhan Pak. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Shalom Pak Jarod dari Ibu Helen Margaret. Berbicara nilai-nilai kerajaan sorga pada keluarga, bagaimana dengan keluarga seorang hamba Tuhan yang anak-anaknya nggak bisa jadi teladan? Sedangkan orang tua mendidik dengan baik, namun anaknya tetap tidak bisa jadi teladan. Ya, saya tidak tahu ya apakah orang tuanya mendidik dengan baik atau tidak ya. Saya nggak bisa menilai, tapi juga saya nggak bisa menghakimi. Tapi menduga gitu ya, mungkin misalnya orang tuanya terlalu sibuk. Contohnya adalah Samuel. Kalau Imam Eli juga anaknya tidak benar. Tapi kalau Imam Eli itu kasusnya Imam Eli tidak menjadi teladan. Karena Imam Eli sendiri kan ditegur sama Tuhan bahwa engkau memandang loba pada persembahan. Jadi itu teguran Tuhan lewat Nabi Samuel kepada Imam Eli. Jadi Imam Eli ditegur bahwa ia memandang loba pada persembahan. Memandang loba itu melayani tapi pengennya cari untung. Itu namanya memandang loba.
Lalu Tuhan juga menegur Imam Eli, engkau menggemukkan dirimu. Gemuk tidak dosa, tapi menggemukkan diri itu rakus. Jadi Imam Eli, anak-anaknya Hofni dan Pinehas kan bejat luar biasa. Wanita-wanita yang datang ke kemah pertemuan, diajak berselingkuh, bersetubuh, itu bejatnya luar biasa. Karena ayahnya tidak menjadi teladan. Nah, kalau Samuel itu anaknya juga tidak baik loh. Dalam 2 Samuel, ya, dalam kitab Samuel dikatakan bahwa 2 Samuel 22 atau 2, dalam kitab Samuel pokoknya anaknya Nabi Samuel itu memutarbalikkan keadilan dan menerima suap. Jadi kenapa anak Samuel itu juga tidak benar hidupnya? Kalau Imam Eli nggak jadi teladan, maka Samuel itu terlalu sibuk. Atau Daud misalnya, Adonia memberontak. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-6. Itu Adonia memberontak kepada Daud. Anaknya Daud memberontak. Kenapa anaknya Daud memberontak? Yang ada ayatnya 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5. Selama hidup Adonia, belum pernah Daud berkata kepadanya. Jadi Daud terlalu sibuk melayani, ngurus kerajaan, pujian, penyembahan, sampai nggak pernah negor anaknya. Nah, jadi berdasarkan cerita di Alkitab, apa mungkin yang ditanyakan itu orang tuanya seperti Daud, pujian, penyembahan, ngurus kerajaan, seperti Samuel. Samuel dikatakan bahwa Samuel pergi ke Yerusalem, ke Betel, ke Gilgal, dan ke Mispa. Di segala tempat itu, ia memelihara bangsa Israel dan melayani Tuhan seumur hidupnya. Tidak ada ayat Samuel ngurus keluarganya. Maka anak-anaknya hidup dengan tidak benar. Maka pertama ada kemungkinan orang tuanya terlalu sibuk pelayanan, nggak ada waktu bagi anak. Kemungkinan kedua, ya memang anaknya mungkin hidup dalam lingkungan gereja, tapi tidak sampai lahir baru. Dalam arti menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Pada masa kecilnya, bisa-bisa overprotected dan terlalu diatur. Bahkan pacaran aja nggak boleh gandengan tangan, pakai baju, kaos kaki, sendal, sepatu putih semuanya, nggak boleh baju warna lain. Wah, pokoknya ketat sekali, gitu ya. Saking ketatnya, nanti waktu anaknya sekolah di luar kota, bisa kayak kuda lepas kandang. Jadi anak yang terlalu dikekang, itu nanti bisa binal. Tiba-tiba hamil di luar nikah, kawin sama orang beda agama, karena bapaknya, ibunya mungkin justru terlalu rohani. Jadi terlalu penuh dengan peraturan, tapi tidak mengisi dari dalam. Kan ada yang tanya sama saya, Pak, kok berani sih Pak anaknya umur 13 tahun sekolah di Singapura? Kan pada waktu itu pun lebih dari, udah kayak sekarang juga di luar negeri, pornografi, LGBT. Saya didik anak saya untuk siap kalau saya tidak ada, dia tetap hidup dan hidup benar. Maka saya tidak melarang, dilarang nonton pornografi, dilarang main gadget. Kami ajari pegang gadget, diisi moralnya, sehingga tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang dosa, mana yang tidak. Sehingga kalau dia pergi, saya tidak mengawasi, tapi Roh Kudus ada dalam rohnya. Kami nggak mungkin kan bolak-balik Singapura terus lah. Kerjaan kami gimana? Jadi tanpa kehadiran kami pun, anak-anak tetap hidup benar. Jadi kita harus mendidik anak, begitu kuatnya, terutama dalam lahir baru, dan dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau di dua ini tidak, maka memang anak pendeta, anak ketua sinode sekalipun, itu hidupnya bisa hancur kalau dia tidak punya hubungan pribadi yang sungguh-sungguh lekat dengan Tuhan. Jadi, segala hal bisa terjadi. Maka kalau hari-hari ini, apalagi sekarang ini, ya, di mana pornografi makin marak, game kekerasan makin marak, menurut saya kita harus sungguh-sungguh punya kepastian dan keyakinan bahwa anak kita lahir baru, di dalam rohnya ada Roh Kudus, dia cinta Alkitab, rajin baca Alkitab bukan karena ke gereja, tapi karena butuh makanan. Kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya baca Alkitab, itu pekerjaan baca Alkitab sebelum pekerjaan khotbah. Tapi kalau saya itu secara pribadi baca Alkitab karena saya lapar, berarti roh saya memang ada hubungan dengan Tuhan. Nah, itulah yang dibutuhkan hari-hari ini, setiap orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi saya percaya dengan pandemik seperti ini, orang kembali ke esensi yang demikian. Karena kalau sebelumnya mungkin, wah kayak gereja itu ya acara, panggil pembicara yang lucu, lightingnya bagus, segala macam, tiba-tiba nggak ada lagi. Nah, setiap orang kembali kepada esensi. Apa sih esensi dagang? Apa sih esensi hidup? Apa sih esensi keluarga? Apa sih esensi gereja?
Ini pandemi ini sebenarnya membawa orang kembali kepada yang paling hakiki. Apa yang saya cari dalam hidup ini? Apa yang penting dalam keluarga? Apa yang penting dalam hidup ini? Jadi ketika banyak hal yang kehilangan, akhirnya kita ya cari yang paling berarti gitu kan. Omset bisa habis, ini bisa habis gitu ya. Jangan sampai kehilangan keselamatan. Jadi kembali lagi ke soal pertanyaan tadi, saya tidak tahu karena saya tidak kenal ya. Cuma kalau melihat Samuel, melihat Imam Eli, melihat kisah Daud, mungkin kisah-kisah serupa bisa terjadi. Jadi bisa anaknya yang nggak benar atau bisa orang tuanya yang parentingnya nggak pas. Jadi itu ya kalau dari analisa saya ya. Tapi menjawab apa tidak tergantung keadaan orang itu apakah sama dengan kasus-kasus yang saya munculkan. Oke, Tuhan berkati. Lagi pertanyaannya, Pak. Shalom Pak Jarot, suami kepala keluarga sebagai imam, tapi saat ini terikat dalam dosa perselingkuhan dengan istri orang. Dalam mesbah keluarga setiap malam, suami yang sering memimpin doa. Apakah masih ada harapan Tuhan dengar doa kami? Apakah ada harapan keluarga bahagia kami? Apakah ada harapan keluarga bahagia kami dapatkan? Anak kami semua laki-laki, ada 3 orang. Bagaimana papanya mau jadi panutan jika kelakuannya seperti itu? Ya. Kalau dia masih mau ibadah keluarga, sebenarnya masih mending ya. Kalau dia nggak mau ibadah keluarga, ya ibu ajak anak 3 anak berdoa tanpa bapak. Tapi kalau bapaknya masih mau berdoa, masih mau ibadah keluarga, hari Minggu ke gereja, harapan saya firman yang dia dengar itu paling nggak menjadi teguran atau mengubah, atau paling tidak stop, berhenti, dan tidak mengulangi lagi. Nah, kalau dia berhenti bertobat, maka sebenarnya pembunuh pun berdoa ya dijawab sama Tuhan. Jadi kalau idealnya bapak kepala, bapak imam. Kalau tidak, maka paling tidak anak-anak sudah bisa mengerti apa yang benar, apa yang salah. Kalau anaknya semua laki-laki, ibu bisa kumpulkan bahwa kamu tahu yang papamu lakukan, itu tidak baik, kamu tidak harus ikuti, kamu nggak boleh kecewa sama papa, kamu hormati papa, kalau kamu hormat, papamu bertobat. Jadi anak tidak boleh, anak tahu bahwa bapaknya salah, tapi yang benar adalah tidak kecewa dengan ayah. Bersyafaat buat ayah, berdoa buat ayah, supaya ayahnya diubah, jadi bukan kecewa, tapi bersyafaat. Nah, kalau anak tahu bahwa itu salah, maka dia tidak akan mengikuti. Tapi kalau anak misalnya menjadikan itu teladan, nah itu salah. Jadi ibu harus mendidik anak bahwa selingkuh itu dosa yang sebenarnya lebih daripada orang menikah lagi itu masih terang-terangan, tapi selingkuh itu ada unsur pengkhianatan. Makanya waktu Daud selingkuh, Tuhan itu marah. Kan Daud menikah lagi dengan Abigail, Daud menikah lagi dengan Batseba, Daud menikah lagi gitu ya. Tuhan tidak marah, bukan berarti saya mendorong orang menikah lagi, tapi paling enggak Tuhan marah waktu Daud selingkuh. Waktu Daud menikah lagi, Tuhan nggak marah. Berarti betapa besarnya dosa selingkuh gitu loh maksud saya ya. Nah, waktu Daud selingkuh kan Tuhan marah. Jadi bahkan ancamannya itu anakmu mati, kerajaanmu pecah. Dan kerajaan itu pecah sampai hari ini belum pernah bersatu kembali. Itu gara-gara dosanya selingkuh si Daud. Israel pecah itu hukuman terhadap perselingkuhannya Daud. Kerajaanmu pecah. Lalu Rehabeam dan Jerobeam pecah. Udah, sampai hari ini belum pernah bersatu lagi. Pada waktu Tuhan Yesus datang di muka bumi, Israel itu hanya Yehuda dan Lewi. 10 suku sudah diserahkan dan sebagian menjadi bangsa Samaria. Jadi bangsa Israel itu pecah sejak Yerobeam, Rehabeam belum pernah bersatu kembali. Itu akibat perselingkuhan Daud. Daud masuk surga kayaknya iya, karena kan dia minta ampun kepada Tuhan. Tapi bukan masalah masuk surga apa tidak, itu mendukakan hati Tuhan. Nah, anak perlu diajari betapa besarnya dosa selingkuh supaya anak tidak mengikuti ayahnya. Paling tidak ibu bisa menangkan 3 anak ini jangan sampai kayak bapaknya. Kalau anak sudah mengerti bahwa itu dosa, maka langkah berikutnya, ajari anak mendoakan ayahnya. Jangan kecewa, jangan benci. Karena kalau kecewa, benci, ayahnya nggak pernah bertobat. Ibunya tetap menghormati suami, walaupun kalau ngajak selingkuh ya jangan, gitu kan. Ngajak maling jangan, tapi kalau ngajak doa, ngajak makan, hormat dan tunduk. Kalau ajakannya dosa, tidak tunduk tapi hormat. Nah, dengan demikian saya percaya ada waktunya. Ya, ada waktunya. Kadang memang butuh waktu Tuhan menyentuh hati seseorang bahwa Tuhan akan jamah suami ya dan dibikin menjadi imam dalam keluarga. Tapi kalau itu belum terjadi, ya sambil menunggu itu ibu yang seperti mengambil alih karena pada dasarnya Alkitab itu mengajarkan setiap kita itu imam. Kan Petrus berkata, "Kamulah imamat yang rajani." Jadi setiap pribadi kita itu imam. Kita imam bagi dunia ini,
suami imam bagi istri, ayah imam bagi keluarga. Tapi kalau ayahnya bukan imam, maka ibu adalah imam bagi diri sendiri, dan ibu imam bagi anak-anak. Jadi paling tidak bisa bersikap seperti itu sampai Tuhan mengubah keadaan. Ya. Ada lagi Pak, ini pertanyaannya. Shalom Pak Jarot, bagaimana cara untuk menghadapi stres tingkat dewa seperti yang Bapak alami? Kadang untuk menghadapi hidup yang di tengah pandemi ini, kita sudah kehabisan jalan keluar. Nggak bisa mikir untuk survive dalam bisnis atau keluarga dan untuk hidup sehari-hari. Ya. Iya, kalau nggak ada jalan keluar, cari jalan masuk. Iya, memang berat sih. Saya bisa nyelami banget ya. Karena saya juga bertemu dengan orang-orang yang demikian. Saya sih masih bersyukur paling enggak kalau cash flow kami 3 bulan masih bisa. Karena kami juga biaya operasionalnya cukup tinggi, kan saya punya pegawai yang masih ada itu sekolahan. Sedangkan orang tua murid juga semuanya kena dampak. Saya nggak tahu apakah semuanya akan bayar SPP. Jadi kami punya sekolah 2. Yang sekolah milik kami sendiri. Gurunya tidak mungkin kami tidak gaji. Tapi THR paling nggak udah dipotong. Saya masih punya usaha yang kayak jual-jual buku. Bulan ini kami udah potong 25%. THR kami sudah bilang kami akan tunda. Jadi dengan itu pun nafas kira-kira 3 bulan. Nah mudah-mudahan pandemi berhenti di bulan yang ketiga nanti. Sehingga kita bisa bernafas. Orang yang lain nafasnya lebih pendek, nggak sampai 3 bulan. Ada yang nafasnya cuma sebulan, bahkan ada yang nafasnya cuma seminggu. Nah, ketika saya bilang sama istri kita nafasnya 3 bulan, kita berandai-andai. Gimana kalau kayak Jokowi bilang, bahwa kemungkinan sampai akhir tahun. Jadi 3 bulan belum selesai, masih 12 bulan. Akhirnya saldo yang ada, kami tarik mundur untuk setahun. Artinya apa? Kalau kita hanya bisa bernafas 1 minggu, jadikan 1 bulan. Kalau nafas cuma seminggu, gimana jadi 1 bulan? Mungkin besok kita nggak usah beli beras, karena beras lebih mahal. Beli menir. Menir itu beras yang sudah hancur. Ya, nanti bilang sama anak-anak, nah ini nasi paket hemat energi. Kamu nggak usah ngunyah, nah ini sudah dihancurin sama yang jualan. Jadi itu tinggal ditelan aja, gitu ya. Itu lebih murah. Kalau anaknya minta ikan asin, beliin yang remuan. Itu juga lebih murah. Kalau beli remuan 3 kali, nanti lama-lama yang jual kasihan, dikasih gratis, saudara ya. Itu paket hemat energi, hemat biaya. Jadi berasnya ganti remuan, ikan asinnya beli remuan. Terus beli daging direbus aja sampai hancur, jadi kuahnya aja buat lauk. Itu artinya apa? Kita turunkan biaya hidup kita. Ya, kita turunkan biaya hidup. Kalau selama ini kita pakai Gojek, pakai GoFood, beli kopi dari merek tertentu, udah itu 20.000. 20.000 itu beli kopi tubruk bisa 1 bulan. Karena cukup 1 sendok itu rasanya sama. Ya. Kan kita kalau di rumah nggak perlu keren-keren pakai gelas merek gitu-gitu. Jadi tubruk aja. Jadi kalau kita memang ya kita harus turunkan biaya hidup. Kemarin saya baca berita ya di sosmed, berita dari surat kabar digital. Orang di desa miskin nggak bisa beli beras, makan ubi hutan. Itu sambil baca itu saya bilang sama istri saya, ubi hutan itu kalau diganti merek namanya ubi organik. Nggak pakai pupuk, itu barang mewah itu. Jadi kalau nggak bisa makan beras, makan ubi. Ubi itu lebih mewah daripada beras. Itu karbo yang indeks glikemik gulanya itu rendah. Saya aja nggak makan beras, saudara saya makanya ubi singkong, ubi ungu, pokoknya beras saya udah kurangi banyak. Jadi kalau kita memang keadaannya begitu ketat, kita harus turunkan gaya hidup. Ya, percaya saya, kita minum air putih dengan ucapan syukur, kita sehat. Karena air putih yang diminum dengan ucapan syukur itu menjadi mikroplaster heksagonal dengan ucapan syukur itu, kalau perlu dikocok-kocok sebentar, lalu diminum. Udah, itu airnya tambah sehat. Dengan diputer aja airnya tambah sehat, sederhana sekali. Atau diaduk aja, itu karena kayak air terjun. Air terjun itu airnya diputer gitu, itu membentuk lebih alkali dan mikroplaster heksagonal. Sederhana sekali membuat air sehat. Kalau kita mau cara yang murah. Jadi, kalau memang kita sanggup minum jus, ya minum jus. Kalau enggak, ya air putih. Karena air putih itu luar biasa, asal kita minum dengan ucapan syukur. Jadi kita bisa turunkan benar-benar kayak hidup survival.
Kalau udah sampai nggak lagi ya, menurut saya kita masih bisa cari makan, ya, cari makan apapun. Yang sekarang ini kan memang bisnis berhenti, tapi yang nggak berhenti semua sih, manusia masih makan. Ya, toko memang tutup, mall tutup, tapi kan orang tetap butuh beras, butuh minum, butuh sayur. Nah sekarang kita misalnya nih, ambil sayur, jual sayur. Saya punya teman-teman nawarin saya, Pak, mau durian nggak? Gitu. Orang itu juga nggak punya durian, dia beli dari orang lain, dia tawarin ke kita, dia bunga 5.000, tambahin lagi. Jadi sekarang ini kita kalau mau jual jasa, gitu, ya masih bisa hidup. Bahkan mungkin tetangga yang mau beli, ya siapa yuk beli, yuk kita beli bareng-bareng yuk, gitu. Padahal kan ada orang jualan tuh kalau beli 10 gratis 1 gitu ya. Kita nolong 10 orang, kita gratis 1. Saya dulu waktu kuliah, karena saya ini mantan orang miskin, tahun 90 saya tinggal di pinggir kuburan. Jadi waktu saya kuliah dulu, saya hidup dengan 40.000 satu bulan. Padahal kos-kosan, pacar saya itu kos tahun 82, itu 120.000. Saya 40.000, padahal kos itu 40.000, 120.000. Pacar saya kos 120.000, saya terima kiriman sebulan 40.000. Saya cari kos-kosan yang 10.000, itu rumah liar di pinggir Sungai Ciliwung. Tahun 82 sampai 85, saya tinggal di pinggir Sungai Ciliwung, ada rumah liar di situ 10.000 satu bulan. Kos-kosan mahasiswa yang lain itu 100.000, saya 10.000. Kenapa? Rumah liar. Tapi saya sanggupnya itu aja. Yang lain mahasiswa makan jam 12, saya nggak berani. Saya makan jam 2, kenapa? Tukang warungnya tahu kalau saya muncul, itu cuma minta nasi, sayur, kuahnya saja. Nasi, sayur, kuahnya saja. Opor, kuahnya saja. Rendang, kuahnya saja. Dagingnya saya nggak sanggup beli. Lalu kalau saya ada teman-teman mau fotokopi, saya sok baik. Iya, baik. Saya mau fotokopi, tak fotokopi yuk, ayo gitu. Saya cari 10 orang. Saya gratis fotokopinya. Sama juga kalau teman saya punya jam makan gitu sore-sore. Itu indekos gede banget loh. Kos satu rumah itu yang kos banyak banget. Siapa yang mau beli ya tak beliin yuk gitu. Kamu apa? Saya nasi rendang ini, kamu apa? Saya dapat 9 orang. Itu saya sama warungnya dikasih gratis. Jadi saya ini udah biasa namanya makan nggak pakai duit. Fotokopi nggak pakai duit, tapi saya jual tenaga. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsinya. Kalau kita buang gengsinya, kita hidup. Jadi sering kita tuh gengsi. Atau saya ketika belum bangkrut, ya, tapi udah mulai tanda-tanda di bisnis mulai susah. Saya mengunjungi anak saya di Melbourne, anak saya masih kuliah, belum selesai waktu itu, maka sampai jual mobil untuk menyelesaikan dia kuliahnya. Anak saya ngajak saya minum kopi gitu, lalu minum kopi di Melbourne kan, wah enak sih enak, tak minum gitu saya bilang, nak mahal banget $5. Pak, minum itu jangan dihitung, dinikmati. Gimana mau nikmati? Gue yang cari duit. Jadi saya itu Bapak Ibu ya, saya itu sebelum bangkrut saja, saya punya karyawan 200 orang. Tadi Iva Dasyat itu gedung 7 lantai, satu lantai 1.800 meter. Satu lantainya kantor kami. Pegawai kami 250-an orang. Kami punya stokis di 230 provinsi, 230 kabupaten. Member kami 500.000. Kalau 10%, 50.000 saja bulan itu tutup poin. Tutup poin itu 100.000. Anda kaliin 50.000, karena 10% tutup poin. Itulah omset kami. Saya hampir-hampir tidak pernah yang namanya minum kopi di kafe-kafe ternama. Saya beli kopi tubruk, saya bikin sendiri, tak masukin termos, tak bawa ke kantor. Jam snack, saya bawa singkong, bawa ubi. Karena saya mau makan sehat. Tapi saya hidup sederhana itu udah, ketika kaya ya sederhana, ketika sekarang bangkrut ya sama aja. Jadi sebenarnya ya seneng-seneng aja. Dari dulu begini. Tapi saya belajar satu prinsip, bahwa hidup itu murah. Hidup itu murah. Yang mahal itu gengsinya. Kita bisa minum kopi 50.000, kita bisa minum kopi 500 perak. Yang membedakan itu rasa emosinya beda. Rasa di lidah mirip lah. Beli kopi asli Toraja, itu kan 40.000, itu bisa untuk 10 kali seduh. Itu udah sama dah. Itu 40.000 10 kali seduh. Itu udah enak banget. Anda bikin 20 kali seduh masih nikmat. Kalau Anda bikin 10 kali seduh, itu udah sama dengan yang harganya segelas 50.000. Jadi hidup ini murah. Tapi yang mahal gengsinya. Makanya kalau saya ke kantor, kan nggak mosok bos minumnya kopi tubruk. Ya, kan saya beli gelas Starbucks. Saya beli gelas Starbucks isinya tubruk. Jadi kalau kita hidup susah, maka coba disiasati. Tinggal mau selevel mana sampai Anda mau turunkan level Anda. Makannya, minumnya, lauknya, sampai habis, ya sudah. Jual diri bukan berarti melacur ya, maksud saya ya.
Kayak saya jual diri. Siapa mau beli makanan, tak beliin. Dapat 9, gratis 1. Jadi Anda jual jasa. Sekarang tetangga-tetangga itu butuh apa? Ya, siapa yang mau beli beras sama ini? Saya belanjain dah gitu. Ya, ambil aja 5%, enggak ongkos kirimnya dah. Jadi kalau mau terus terang, jangan mencatut, jangan menipu, nanti malah nggak akan dipercaya. Hidup dari jasa yang kita jual, kita boleh jujur dengan ongkos itu boleh. Jadi menurut saya kita akan diberi kemampuan untuk survive dengan cara di level kita masing-masing. Tentu yang lebih kaya, punya modal, lebih pinter, bisa cara-cara yang lebih canggih. Tapi cara yang paling sederhana itu jualan tenaga. Karena tenaga ini kita masih punya. Tangan, kaki ini kita masih punya. Nah, itulah yang kita jual untuk kita hidup. Ya, kalau kita nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya yang anak remaja pemuda kadang masih lebih canggih lagi, lewat gadgetnya, cari barang, jual barang. Cari barang, jual barang. Begitu. Itu masih bisa. Ada orang punya apa, tak bantu jualan ya, punya sayur, tak bantu jualan ya, punya durian ya, harganya berapa, 1 pak, udah, aku naikin 5.000 ya, gitu. Atau saya jual langsung, bantu, itu pun dapat duit. Jadi sebenarnya beberapa orang malah omsetnya naik dengan gara-gara COVID begini. Tapi mesti mau kerja. Percaya saya, kalau kita mau, pokoknya kita mau, kalau nggak ada jalan keluar, kita cari jalan masuk. Udah, cari jalan samping, lewat jalan belakang, jalan keluarnya nggak usah dicari. Jalan samping, jalan belakang, jalan ke atas, dan jalan masuk ada. Ya, jadi itu kita tetap punya namanya fighting spirit. Itulah yang kita mau, Tuhan beri kemampuan. Kita mau, Tuhan beri kemampuan. Begitu. Iya, Tuhan berkati. Lagi Pak, mungkin tipe orang ada 4 macam ya Pak, sanguin, kolerik, flekmatis. Nah, Bapak ini tipenya sanguin nih, gampang bergaul. Ya, gimana dengan orang-orang yang tipenya yang flekmatis sama melankolis ini? Ya. Yang mungkin mereka lebih introvert atau gimana Pak? Makasih. Ya, yang melankolik ya silahkan masuk kamar, ambil gitar, nangis-nangis, ya kan. Yang flekmatik ambil buku, baca buku, nangis-nangis. Ya, ini keadaan akan membuat kita berubah, saudara. Saya yang sanguin ketawa-ketawa, ya ketawa-ketawa begini, dah selesai acara kita nangis juga lihat saldo. Jadi sebenarnya kita ini semua punya masalah kok. Cuma kita penampilan kita aja berbeda. Kalau kita sendirian, kita akan kembali pada masalah kita juga. Tapi paling tidak begini, keadaan itu memang akan memaksa, sehingga ada buku bagus sekali, ditulis oleh Tim LaHaye, temperamen yang diubahkan. Jadi sanguin, flekmatik, melankolik itu bisa berubah. Saya tahun 90 dites sama Astra, waktu saya masuk ke Astra, ekspor. Saya 90% sanguin, 10% kolerik. Maka saya dijadikan seorang sales, entrepreneur, dan business development. Tahun 2005, saya tes kembali, saya sanguinnya turun 60%, melankolik saya muncul 30%. Kolerik saya ada, tapi malah sembunyi. Tetap 10%, tapi nggak pernah muncul, tapi tetap ada. Saya mengalami perubahan, yang perubahannya itu sampai terukur oleh alat psikologis ngetes pun saya berubah. Kalau hasilnya jelas, saya tahun 90, tahun 2000 ke belakang, itu nggak bisa nulis. Waktu kuliah, saya nggak pernah nyatet. Tukang ngomong begini, kalau ngomong lancar banget, kalau ngomong semangat banget. Sama auditory. Jadi kalau kuliah itu ya dengerin aja. Nanti kalau mau ujian, cari orang melankolik, pinjem catatan di fotokopi. Tapi saya mengalami banyak pergumulan tahun 98, karena kerusuhan ekonomi, perusahaan ekspor saya hancur total, masih punya duit, buka toko bangkrut, buka grosir bangkrut lagi. Itu 98 sebenarnya ada kasus lagi kehilangan yang goncangan yang luar biasa. Nah itu mengubah temperamen dasar saya. Saya tidak bisa sanguin-sanguin terus dan kolerik-kolerik terus. Saya berubah menjadi orang yang melo, banyak nangis. Tapi dari melo, melankolik saya muncul itu saya jadi penulis buku. Jadi sebenarnya keadaan ini saya percaya saudara harus mau nggak mau harus berubah. Yang tadinya malu jualan, ya kalau Anda malu, Anda nggak makan. Jadi mau mati atau mau hidup. Kalau mau hidup ya mesti malunya dibuang. Jadi memang keadaan seperti ini akan memaksa kita untuk berubah. Nah itu tantangan terberatnya sebenarnya. Cari duitnya nggak berat, tapi malu jualan itu yang berat. Kalau saya misalnya malu jualan, wah Pak Pendeta kok jualan, ya udah saya mati dong. Tapi ya saya harus jualan kan, saya cuma dulu kalau jualannya sepatu
satu baju, dan dulu saya bisa memisahkan. Di gereja saya nggak pernah cerita kesaksian kalau saya punya IFA dahsyat. Kemana saya khotbah, saya nggak pernah singgung-singgung. Tapi begitu IFA tutup sekarang, malah kadang-kadang saya terus terang ya jualan buku gitu ya. Tapi kan buku rohani agak mending lah. Tapi kalau saya nggak jualan, saya nggak makan gitu kan. Jadi saya memilih sebagai pendeta yang terhormat, ngomong firman terus, nggak jualan buku, atau saya jualan buku gitu. Saya pikir bukunya juga memberkati orang lain kok gitu. Ya sekarang saya jualan gitu. Ya nggak apa-apa lah kalau saya malu saya nggak makan. Jadi memang ada saatnya kita malu kalau kita mencuri, kita malu kalau kita bohong, kita malu kalau kita mark up dalam arti harganya segitu kok, padahal nggak segitu. Lebih baik kita bilang saya beli 100, saya jual 110, saya ngambil 10.000. Kita dagang dengan jujur. Ya kita dengan begitu kita hidup kok. Jadi menurut saya memang temperamen dasar akan mempengaruhi penampilan. Tapi temperamen dasar itu berubah. Saya udah berubah banyak banget. Saya seperti ini nih sangunya udah 60%. Anda bisa bayangin dulu waktu 90% kayak apa. Jadi, atau sekarang ini saya kalau pas lagi jadi pembicara, itu sangunya yang muncul. Nanti begitu selesai acara, melankolik saya mulai muncul. Saya menyendiri, buka laptop, nggak banyak ngomong gitu. Saya mulai menulis. Jadi saya di mana dibutuhkan, saya gunakan apa yang saya ada. Kalau saya di pabrik atau di kantor harus marah-marah, ya kolerik saya muncul, tapi nggak marahnya udah nggak ngamuk kayak dulu. Jadi keadaan akan mengubah kita. Dan mungkin itu yang Tuhan izinkan. Kenapa keadaan ini diizinkan? Supaya kita berubah. Karena kita nggak boleh. Memang saya begini kok. Ya saya nggak bisa berubah. Enggak, kita harus berubah. Bahkan kalau mau referensi yang secara psikologis, itu bukunya Tim LaHaye tadi. Judulnya Temperamen yang Diubahkan. Dia psikolog, tapi Kristen. Yang mengajarkan secara ilmiah bahwa temperamen dasar bisa berubah. Kalau Anda mau pakai bukunya Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak, ahli neuroscience, bahwa DNA itu bisa berubah. Kan kita belajar mengenai mutasi DNA. Waktu kita belajar biologi, kalau yang ada IPS, ya kadang Anda nggak belajar. Tapi yang belajar IPA, ada mutasi DNA. Jadi karakter temperamen dasar itu alat tes, supaya kita tahu bahan baku kita. Oh, saya ini bahan bakunya melankolik. Oke. Kekurangannya ini, kelebihannya ini. Oke. Kalau gitu kekurangannya saya mau latihan. Kita berubah. Jadi kita bisa mengubah diri kita. Tapi orang lain nggak bisa mengubah kita. Kita nggak bisa mengubah suami atau istri kita. Kamu harus berubah, kamu harus nggak bisa. Kita rubah diri kita sendiri. Maka kalau saya mau ngasih nasihat malam ini, melalui keadaan ini, ayo kita berubah. Perubahan kita akan menjadi inspirasi bagi pasangan kita bahwa dia pun juga bisa berubah. Perubahan saya menjadi teladan bagi anak saya. Oh, papa berubah. Berarti aku bisa berubah juga. Jadi saya percaya Tuhan izinkan keadaan itu ada maksudnya. Tadi saya bilang, pertama keadaan diizinkan, respon itu jawaban atas ujian. Respon, ya, itu jawaban atas ujian. Tapi kalau sudah perubahan karakter, itu bukan jawaban ujian lagi, itu sudah hasil ujian. Itu sudah naik kelas. Maka ada ujian, respon itu jawaban, lalu naik kelas. Nah, setelah naik kelas ada hasil. Nah, mestinya perubahan karakter itu sudah hasil dari sebuah kenaikan kelas rohani yang lebih tinggi. Maka jangan cuma lulus ujian, kita harus menghasilkan ujian. Kalau istilah yang lain, menghasilkan buah-buah pertobatan. Tuhan berkati. Thank you, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Shalom, Pak Jarod. Bagaimana cara menguatkan orang yang sedang mengalami kerugian yang cukup besar karena ditipu uangnya sampai puluhan miliar, sedangkan orang tersebut belum terima Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Terima kasih atas kesaksian dan yang memberkati kami sekeluarga. Dari Bu Naomi. Kalau ditipunya sampai puluhan miliar ini ya susah ini ya. Puluhan miliar. Saya pernah ketemu orang gitu ya, sedih banget gitu. Terus saya kesaksian bahwa istri saya kena hipnotis dan kena 400 juta. Saya nggak pernah cerita begini karena kalau saya cerita, misalnya saya baru akan cerita di kantor. Saya mau cerita itu, anak buah saya lagi cerita satu sama yang lain. Si itu kena hipnotis 20 juta. Oh ya, orang Kristen bisa kena. Pasti dosanya banyak tuh. Lah yang itu, jemaat di situ kena 40 juta juga. Wah, dosanya lebih banyak lagi tuh. Saya kena 400. Gimana saya mau cerita, saudara, kalau kena hipnotis? Ya, istri saya yang kena. Tapi akhirnya saya beranikan diri bahwa kami tidak sempurna. Kami pernah kebakaran, kami pernah kena tipu. Kalau bicara puluhan miliar, saya bangkrut itu ratusan miliar.
ya sekitar 160 miliar. Jadi 150 miliar lebih kerugian kami dengan kebangkrutan. Tapi memang bangkrut sama ditipu itu dua hal yang berbeda. Bangkrut itu ada unsur salah saya. Saya nggak bisa kelola bisnis dengan baik. Gitu. Tapi kalau ditipu itu lebih menyakitkan. Nah, saya tidak pernah ditipu yang sampai miliaran. Ya, ratusan juta, hampir semiliar pernah. Atau 400 juta, tapi tahun 98, tahun 2000-an, yaitu kalau dihitung dengan harga sekarang, udah kayak 12 miliar sebenarnya, kalau dikurs dengan harga emas atau harga tanah. Nah, atau yang tidak terlalu banyak, sampai miliar, tapi 100 juta, tapi hipnotis, itu juga memalukan. Jadi ketika saya bercerita, akhirnya saya beranikan diri bercerita. Di Full Gospel juga saya bercerita, gitu. Habis saya bercerita, beberapa orang itu ketemu saya gitu. Pak Jarod, saya udah sedih banget kena hipnotis 50 juta, saya dosa apa, saya nggak berani cerita, takut dihakimi. Hari ini saya ketawa keras, Pak. Kenapa ketawa keras? Pak Jarod lebih banyak. Jadi rupanya penderitaan saya itu penghiburan bagi dia. Paulus itu punya ayat. Paulus itu ada ayatnya, penderitaanku itu penghiburan bagimu. Nah, zaman gereja mula-mula, penderitaan jemaat itu digebuki, ya karena mereka jadi orang Kristen, mereka dianiaya, dipukuli. Nah, Paulus dirajam batu, Paulus lebih sengsara, maka penderitaan Paulus penghiburan bagi jemaat. Nah, sekarang ini jemaat rugi, masalahnya bukan digebuki karena iman, tapi karena rugi, karena ditipu, karena bangkrut. Sampai saya tuh bilang, Tuhan, mungkin Tuhan tuh izinkan saya mengalami itu supaya bisa menghibur orang lain. Jadi, tapi masalahnya tadi ditanyakan bahwa yang mengalami belum lahir baru. Nah, itu susah emang, itu susah. Karena kalau sudah lahir baru, kita bisa menghibur dengan bahwa kita punya sesuatu yang lebih mahal, yaitu keselamatan. Saya punya kekayaan pun saya nggak bisa beli keselamatan, sedang saya punya keselamatan. Kalau saya habis, nanti pasti Tuhan kembalikan. Jadi waktu tahun 2009, rumah saya kebakaran, itu 2,5 miliar. Saya kumpulkan dalam 12 tahun, habis dalam 3 jam. Tapi ajaib, karena saya naik kelas, saya bisa bangun rumah senilai kira-kira 4-5 miliar itu dalam 12 bulan. Jadi tahun itu Tuhan memberi kami mukjizat bisnis yang membuat kami mengalami keuntungan yang tadinya saya kumpulkan dalam 12 tahun, itu hanya 12 bulan. Dan kami, dari itulah rumah yang sekarang saya pakai sekarang ini. Gitu ya. Halamannya 1.600 meter, cukup luas, dan ada halamannya. Nah, tapi kalau yang mengalami itu belum lahir baru, memang itu tidak mudah. Karena ya dia akan bilang, kamu sih nggak ngalami, ya, kamu sih gini, itu nggak mudah. Mungkin lebih fokus pada melayani dia secara pribadi untuk arti keselamatan, nanti baru bisa menjelaskan supaya jangan susah. Atau mungkin ya kalau mau malah pakai pendekatan tidak rohani. Kalau dengan orang yang tidak rohani, mendekatinya dengan alasan-alasan bisnis yang masuk akal. Mengenai harapan-harapan bisnis yang masih ada, yang membuat dia punya pengharapan, oh bisa bangkit lagi, bisnis lagi. Jadi nanti kalau udah dengan nasihat-nasihat yang lebih ilmiah atau lebih strategi bisnis yang lebih cocok, sampai terbentuk relasi, nanti relasi itu jembatan untuk kita mengajarkan keselamatan. Karena kalau orang belum lahir baru mau dikasih teori agama malah ditolak. Tapi mungkin malah dicarikan orang ahli ekonomi, ahli atau coach, penasehat motivator yang memang bisa menasihati dari sisi bisnis, sehingga dia punya harapan baru untuk bisnis yang lain, selain yang bangkrut itu, yang rugi itu, lalu dia muncul harapan, dan jadi teman, nah setelah punya jadi teman, baru bisa nasihati kerohanian. Kalau dia rohani, dia lahir baru, ada jembatan untuk menasihati lebih mudah. Jujur tidak mudah menasihati orang yang tidak punya fondasi iman. Karena maka harus pakai fondasi yang lain. Saya sering kalau kejumpa orang itu juga mau nasihati dia itu pilih-pilih pakai nasihat jalur yang mana nih gitu. Kalau dengan Kristen soal nasihat anak ya tak munculkan ayat-ayat. Kalau dengan yang lain ya saya kasih logika aja. Nah, Gerard Edelman bilang begini, ini bilang begini. Dasar yang membuat dia percaya. Jadi kalau dia ditipunya sampai jumlahnya begitu, ya mungkin bicarain aja kisah-kisah inspiratif. Cukup banyak sih sebenarnya kisah-kisah bagaimana orang bangkrut, ditipu, lalu bangkit lagi. Walaupun itu bukan kisah Alkitab dan nggak ada ayatnya, tapi sering itu lebih masuk akal bagi orang-orang dunia. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini yang terakhir, Pak. Ini bukan pertanyaan, tapi kayaknya ada namanya Ibu Ruth Grace. Dia kayak merasa ingin berdoa buat Bapak. Saya dari chatnya terakhir ini. Shalom Pak Jarod. Kolonel Sanders memulai bisnisnya pada umur 65 tahun. Saya percaya bisnis Bapak pasti dipulihkan lagi dengan iman Bapak yang pasti punya Bapak saat ini
Ya, ini dia pengen doa buat Bapak. Bu Boleh. Ruth, bisa unmute? Bu Ruth Grace. Betul, Kolonel Sanders itu yang punya Kentucky Fried Chicken. Iya. Dia mulai usaha di usia lanjut. Kayaknya kok dia enggak. Bu Ruth Grace. Oh, sudah, oke. Halo. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, iya Pak. Kesaksiannya sangat memberkati. Cuman Tuhan, maksudnya saya selama ini kan punya calling sebagai pendoa. Saya tergerak ingin mendoakan Bapak itu aja. Amin. Boleh, ya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Oke, Tuhan berkati. Ya, dibawa doa nanti Pak sama Bapak. Ya. Oke. Selanjutnya saya serahkan sama Bu Esther untuk pengumuman selanjutnya. Silakan Bu Esther. Setelah itu ditutup dengan Pak Dev dengan satu lagu. Tidak ada pengumuman, langsung aja Pak Dev ya. Oke. Pak Dev silakan. Baik, puji nama Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita berkati oleh firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Jarod. Ya. Pak Yesus memberkati Pak. Sampai ketemu lagi. Kita naikkan satu pujian sebelum kita akan akhiri ibadah show pada malam hari. El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, kuasa, katakan dengan segenap hati, berkat melimpah, El Shaddai, berkat Pak Jarod bisa tutup dalam doa. Terima kasih Pak. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami boleh berbincang-bincang, kami boleh ibadah lewat Zoom, walaupun kami di Jakarta, ada yang dari Surabaya, dan juga peserta dari kota-kota lain. Kami membicarakan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami sadar malam hari ini bahwa firman-Mu hebat, firman-Mu hidup, firman-Mu digenapi dalam hidup anak-anak-Mu. Paling tidak hamba bisa bersaksi bagaimana firman-Mu terjadi dalam kehidupan hamba. Dan kami percaya firman ini juga akan hidup dalam setiap kehidupan kami, dalam hidup setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa-masa yang susah, Tuhan memberi kami penghiburan, Tuhan memberi kami kekuatan, Tuhan memberi kami jalan keluar. Tuhan, kami berdoa buat setiap pribadi di antara kami ya Tuhan. Biar kasih karunia-Mu Tuhan yang menyertai kami, kekuatan yang dari Tuhan menyertai kami, penghiburan yang dari Tuhan yang menghibur kami, kasih dari Bapa di surga yang besar dahsyat luar biasa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kasih Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bilurnya menyembuhkan, kasih-Nya menguatkan, penyertaan dari pribadi Roh Kudus yang selalu mengingatkan kebenaran, Roh Kudus yang menghibur, Roh penghiburan akan menghibur setiap pribadi kami dengan mengingatkan firman, mengingatkan keselamatan, mengingatkan penyertaan Tuhan. Bahkan juga Tuhan penjagaan dari malaikat-malaikat Tuhan akan menjagai kami sehingga kami tidak ada dalam kecelakaan, tapi ada perlindungan Tuhan. Kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pribadi Roh Kudus, penjagaan malaikat ada bersama kami semua
sampai selama-lamanya. Itulah yang kami imani hari ini, dan kami akan berkata bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Jarot, Tuhan berkati. Oke, selamat malam saudara. Terima kasih buat kesaksiannya, buat ya, thank you. Kok kita mau foto terakhir nggak nih? Foto untuk terakhir bisa buka nggak layarnya semua nih? Ya, mumpung bisa foto sama Pak Jarot. Apa ini, Pak? Mana? Oke, sudah. Bu Andoko, Bu Mami, Pak Bu Fangfang belum mau buka. Oke. Saya capture ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Lagi. 1, 2, 3. Udah ini. 1, 2, 3. Oke. Thank you semua. Tuhan berkati. Thank you Pak Jarot, sangat memberkati dan menguatkan sesuai dengan kondisi saat ini. Thank you ya Pak ya. Kita ketemu lagi next time ya Pak ya. Ya, mari Pak. Ya, selamat malam semua. Terima kasih. Juni kan mati. Ya, ya, kue soro mungkin belum, tapi belum. Jadi itu Chris masang di farm. Oke Pak, thank you Pak Jarot. Ya, thank you Pak, Tuhan berkati Pak. Terima kasih.